Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Jumpa kembali dalam Weekend with Jesus. Hari ini Sabtu 27 April 2024. Permenungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Ayat yang menarik bagi saya di ayat 8. Tertulis kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkan Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Bapak Ibu, Yesus sampai heran mendengar permintaan Filipus, sampai berkata, "Telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kata-kata yang disampaikan Yesus ini mengingatkan pengalaman saya ketika beberapa tahun yang lalu saya berkesempatan berziarah ke Israel. Ketika saya berziarah di tempat itu, saya didampingi oleh seorang Israel asli yang mampu menjelaskan dengan baik di mana Bunda Maria itu menerima kabar baik, di mana Yesus itu dilahirkan, di mana Yesus melakukan mujizatnya yang pertama, di mana Yesus menampakkan kemuliaannya, bahkan di mana Yesus disalib, Yesus wafat, dan Yesus bangkit. Tapi saya heran ketika saya mengetahui bahwa ternyata tuh leader tersebut belum menjadi pengikut Kristus dan dia masih menantikan Sang Mesias. Hal ini sama seperti gambaran bagaimana Filipus yang masih meminta untuk menunjukkan Allah meskipun di depannya sudah ada Yesus secara pribadi. Dan di bacaan pertama di Kisah Para Rasul 13 ayat 44 sampai 52, bagaimana Petrus Barnabas mewartakan kabar baik di rumah ibadat tetapi ditolak oleh para orang Yahudi. Bahkan Paulus dan Barnabas itu mengalami penganiayaan sehingga mereka terpaksa keluar dari tempat itu dan berpindah untuk orang-orang yang mau menerima kabar baik dari mereka. Dari sini kita bisa melihat bagaimana manusia mencari Tuhan. Meskipun Tuhan sudah mengajak kita, sudah memanggil kita semua, tetapi banyak orang karena keputusan pribadinya, karena kehendak bebasnya, tidak mau menerima panggilan dan rahmat Tuhan. Seolah-olah mata hati mereka itu tertutup kabut dan dibutakan. Apalagi bagaimana dengan kita-kita saat ini? Kita yang mengaku pengikut Kristus, kita yang tidak bertemu secara pribadi dengan Yesus seperti Filipus, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendengar pengajaran dari para rasul yang merupakan saksi-saksi kunci yang mungkin bagi kita akan mudah untuk menerima pengajaran Yesus. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus adalah orang-orang yang percaya akan janji Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Injil Yohanes, perikop selanjutnya, Yesus menjanjikan penghibur untuk kita. Yesus menjanjikan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita. Namun kesulitannya, bagaimana caranya agar kita tetap bisa setia dan mampu untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Terkadang memang kita merasa, apakah Tuhan itu benar masih ada? Atau apakah kita masih bisa merasakan kehadiran Tuhan? Atau masih adakah Tuhan yang mendampingi saya? Terlebih ketika kita dalam masa-masa sulit hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, beberapa bulan yang lalu saya kehilangan seorang teman dekat saya, seorang yang memberi kekuatan bagi saya dalam berjuang melawan penyakitnya bersama Tuhan. Teman dekat saya ini beberapa tahun lalu didiagnosa secara mendadak menderita kanker di usus, dan stadiumnya sudah sangat tinggi, kankernya sudah menyebar, dan bahkan ketika diketahui di Rumah Sakit Penang
mereka tidak mampu merawatnya dan akhirnya dirujuk ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tidak bisa menangani, akhirnya dibawa ke Singapura untuk perawatan yang lebih lanjut. Apa yang saya lihat, dia menjadi teladan iman bagi saya. Meskipun dia jauh lebih muda dari saya, dia juga seorang yang rajin olahraga. Tetapi ketika dia mengalami sakit yang cukup parah, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tetap sukacita. Bahkan hingga saat-saat terakhirnya tetap bisa tersenyum. Bahkan mampu melambai-lambaikan tangannya untuk menyatakan bahwa dia tetap sukacita ketika kita melakukan doa bersama melalui Zoom. Kita bisa melihat bagaimana orang yang mampu merasakan penyertaan Tuhan seperti teman saya dibandingkan dengan Filipus. Bagaimana agar kita bisa juga semakin merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Jawabnya adalah kita hadir dalam Ekaristi. Karena kita tahu dalam Ekaristi Yesus hadir dan Allah Roh Kudus akan menguatkan kita melalui sabda karunia-Nya, agar karunia-karunia itu mampu menuntun kita untuk menuju tujuan akhir kita, yaitu berbahagia bersama Bapa di surga. Kita bersyukur sebagai umat Katolik kita bisa hadir dalam perjumpaan pribadi kita dengan Yesus. Bahkan kita bisa merasakan persatuan pribadi kita melalui sakramen Ekaristi yang kita bisa santap bahkan setiap hari. Kita tidak perlu bingung untuk mencari Tuhan. Hadirlah dalam Ekaristi, sambutlah tubuhnya, dan kita akan mengalami perjumpaan dan kesatuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus melalui Ekaristi. Kita tidak harus mencari di mana Tuhan, tapi kita akan bersatu dan Tuhan akan menjadi sumber kekuatan kita. Bapak Ibu, saya Alexander, pengajar SEP Surabaya. Saksikan terus setiap hari Sabtu dalam channel YouTube SEP Surabaya dalam acara Weekend with Jesus. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.